Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Planet Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengurutkan berbagai jenis bentuk pecahan. Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan adalah yang pertama, kita harus merubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang sejenis. Kemudian kita perhatikan pecahan-pecahan yang disediakan. Lalu ubahlah pecahan tersebut ke bentuk jenis pecahan yang lebih dominan. Maksudnya adalah, misalkan disediakan 6 bilangan pecahan. Kemudian kita disuruh mengurutkan. Nah, di antara 6 bilangan pecahan tersebut, 4 diantaranya merupakan pecahan desimal. Kemudian 1 pecahan biasa, 1 pecahan persen. Maka di sini sebaiknya kita ubah dulu pecahan tersebut menjadi desimal karena telah disediakan 4 desimal. Jadi kita hanya tinggal menjadikan 2 pecahan lagi ke bentuk desimal. Namun, jika jenis pecahannya merata atau hampir sama banyak jenis pecahannya, maka sebaiknya kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Oke, kita masuk soal yang pertama. Soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, pecahan yang disediakan adalah 11/20, 21%, 0,37, 19/50. Di sini hampir merata atau yang dominan adalah pecahan biasa karena ada 2 pecahan biasa, yaitu 11/20 dan 19/50. Maka ini sebaiknya kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang lebih mudah adalah jadikan pecahan biasa dengan penyebut 100. Oke, jadi kita jadikan semua pecahan ini menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Yang pertama 11/20. Penyebutnya adalah 20. 20 supaya menjadi 100 itu dikalikan dengan 5. Berarti 20 dikali 5, kita ulang lagi ya. Berarti 20 dikali 5, maka 11 juga dikali 5, sehingga hasilnya adalah 20 kali 5 berarti 100, yang di bawah 100, sedangkan 11 kali 5 adalah 55. Nah, selesai. Kita lanjut memperhatikan pecahan yang kedua, 21%. Persen itu artinya adalah per 100, berarti otomatis menjadi 21/100. Lanjut pecahan yang ketiga, 0,37. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kalau terdapat 2 angka di belakang koma itu artinya adalah per 100, sehingga langsung menjadi 37/100. Nah, pecahan yang ketiga, ini penyebutnya adalah 50. 50 supaya menjadi 100. Supaya menjadi 100 itu dikalikan dengan 2. Maka pembilang juga harus dikali dengan 2. Sehingga 19 kali 2 sama dengan 38. Oke, sekarang kita perhatikan pecahan ini sudah menjadi bentuk yang sejenis, yaitu dengan penyebut 100. Nah, kita urutkan dengan memperhatikan pembilangnya. Kita mengurut dari yang terkecil, berarti kita cari pembilang yang terkecil, yaitu 21. Nah, kita mengambil 21/100, diambil bentuk asalnya, langsung kita urut. Jadi 21% asalnya tadi adalah 21/100, asalnya adalah dari 21%, sehingga yang kita ambil adalah 21%. Kita letakkan yang paling kiri.
21%. Kemudian yang kecil nomor 2 yaitu 37/100. Bentuk asalnya adalah 0,37. Berarti yang kita ambil adalah 0,37. 0,37. Kemudian yang kecil yaitu 38/100, bentuk asalnya adalah 19/50. Berarti 19/50. Yang terakhir yang besar, paling besar berarti 55/100. Bentuk asalnya adalah 11/20. Kita ambil 11/20. Oke, maka kita dapatkanlah urutan pecahan ini dari yang terkecil yaitu 21%, kemudian 0,37, 19/50, dan terakhir yang paling besar adalah 11/20. Oke, kita masuk soal yang nomor 2. Soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari terbesar, yaitu pecahan yang disediakan adalah 1,35, 56%, 7/4, dan 1/3/5. Jadi di sini terdapat 4 jenis pecahan, yaitu pecahan desimal, persen, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Oke, sepertinya ini lebih mudah kita jadikan pecahan biasa dengan penyebut 100. Nah, 1,35 ini 2 angka di belakang koma artinya per 100. Berarti langsung menjadi 135 per 100. Kemudian 56%, persen artinya per 100, berarti otomatis menjadi 56 per 100. Nah, 7/4 penyebutnya 4, kita jadikan 100. Berarti 4 harus dikali dengan 25. Maka 7 juga dikali 25. Sehingga 7 kali 25 sama dengan 175. Dan yang terakhir ini adalah pecahan campuran. Maka kita jadikan ke bentuk biasa dulu. Berarti 1 kali 5, 5 ditambahkan 3 berarti 8/5. Berarti ini menjadi 8/5. Oke, diulangi. Caranya adalah 1 kali 5 ditambah 3. Berarti 1 kali 5 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti menjadi 8/5. Nah, sekarang karena yang belum penyebutnya 100 adalah 8/5, maka 5 harus menjadi 100. Oke, 5 harus menjadi 100. Itu 5 dikalikan dengan 20. Sehingga pembilang harus dikali 20 juga. Jadi 8 kali 20 sama dengan 160. Nah, pecahan yang lain tadi kita turunkan. Oke, 56 per 100 turun, 135 per 100 turun. Nah, sekarang kita perhatikan pecahan ini sudah menjadi bentuk jenis yang sama, yaitu pecahan biasa dengan penyebut 100. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Yang kita perhatikan adalah pembilang atau yang di atasnya. Dari 135, 56, 175, 160, yang terbesar adalah 175. Maka kita ambil 175, tapi bentuk asalnya yang diambil. Bentuk asalnya adalah 7/4. Maka kita ambil 7/4, kita letakkan yang paling kiri. 7/4. Oke.
Kemudian yang besar nomor 2 yaitu 160. Bentuk asalnya dari 1/3/5. Maka kita ambil 1/3/5. Kemudian yang agak besar atau yang besar nomor 3 adalah 135. Bentuk asalnya dari 1,35. Berarti kita ambil 1,35. Yang terakhir atau yang paling kecil adalah 56. Berarti bentuk asalnya 56/100. Kita ambil 56/100. Sehingga kita dapatkan urutan pecahan tersebut dari yang terbesar adalah 7/4, 1/3/5, 1,35, dan 56%. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Pecahan yang disediakan yaitu 0,55, 53%, 3/4, dan 1/5. Maka sebaiknya ini kita jadikan ke pecahan biasa dengan penyebut 100. Oke, 0,55 karena terdapat dua angka di belakang koma, itu otomatis menjadi per 100. Berarti menjadi 55/100. Kemudian 53%, persen artinya per 100, berarti langsung menjadi 53/100. Kita lanjutkan 3/4. Ini pecahan biasa, penyebutnya 4. 4 supaya menjadi 100 itu harus dikali dengan 25, sehingga pembilang juga dikali dengan 25. Nah, 3 kali 25 sama dengan 75. Kita lanjut pecahan yang terakhir, 1/5. Ini pecahan campuran. Maka kita harus jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu. Caranya adalah bilangan bulat kalikan penyebut tambahkan pembilang. Berarti 1 kali 5 tambah 1. Hasilnya adalah 6. Berarti menjadi 6/5. Nah, yang belum menjadi per 100 adalah 6/5. Kita jadikan dulu ke per 100. 5 menjadi 100 itu adalah dikalikan dengan 20, sehingga pembilang juga harus dikali dengan 20. Nah, 6 kali 20 sama dengan 120. Oke, pecahan yang lain kita turun per 100, 53/100. Ini 55/100. Nah, sekarang kita perhatikan pecahan ini. Pecahan ini sudah menjadi bentuk yang sejenis. Nah, maka kita urutkan dari yang terkecil. Yang diperhatikan adalah pembilangnya. Berarti pembilang yang paling kecil di sini adalah 53. Kita ambil 53/100, tapi yang diambil adalah bentuk asalnya, yaitu 53%. Maka 53% kita letakkan pada yang paling kiri. Berarti 53%. Lalu yang kecil nomor 2 yaitu 55/100. Bentuk asalnya adalah 0,55. Yang diambil 0,55. Kita lanjutkan yang agak kecil yaitu 75/100. Bentuk asal dari 3/4. Berarti kita ambil 3/4. Nah, yang terakhir atau yang paling besar adalah 120/100. Bentuk asalnya dari 1/1/5. 1/1/5. Nah, sekarang kita sudah dapatkan urutan pecahan yang dari yang terkecil adalah 53%, 0,55, 3/4, dan 1/1/5.
Oke, kita masuk soal yang keempat. Soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Bilangan yang disediakan yaitu 1/3, 0,5, 40%, dan 1/1/3. Di sini kita perhatikan bilang pecahan biasanya mempunyai penyebut 3. Sehingga lebih mudahnya kita jadikan pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa dengan penyebut 300. Karena kalau dijadikan per 100, maka pengalinya adalah berkoma. Kita mulai dari 1/3. 1/3, 3-nya dijadikan ke 300. 3 menjadi 300 itu dikalikan dengan 100. Sehingga pembilang juga harus dikali 100. Sehingga hasilnya menjadi 1 kali 100, 100. Kita lanjut, pecahan kedua 0,5 kita jadikan ke bentuk biasa dulu. Berarti karena satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Sehingga menjadi 5/10. Kita lanjut yang ketiga 40%. Persen artinya per 100, otomatis menjadi 40/100. Lanjut pecahan yang terakhir 1/1/3. Ini pecahan campuran harus kita jadikan dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu 1 kali 3 ditambah 1 berarti sama dengan 4. 4/3. Kemudian 4/3 kita jadikan per 300. Berarti 3 dikali dengan 100 menjadilah dia 300. Kemudian pembilang juga harus dikali dengan 100. Sehingga hasilnya menjadi 400. Oke, ini sudah, ini per 100 berarti kita kalikan dengan 3 menjadi 300. Kemudian yang pembilang juga harus dikali dengan 3. Sehingga 40 kali 3 sama dengan 120. Oke. Berikutnya 5/10, 10 harus dikali dengan 30 supaya menjadi 300. Berarti dikali dengan 30. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 30, 300. Maka pembilang juga harus kali dengan 30. 5 kali 30 sama dengan 150. Nah, yang ini sudah per 300 berarti tetap. Nah, sekarang kita perhatikan keempat bilangan ini sudah menjadi bentuk yang sama, yaitu pecahan biasa dengan penyebut 300. Sekarang kita akan mengurutkan mulai dari yang terkecil. Yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Pembilang yang terkecil adalah 100. Berarti kita ambil 100/300 yang paling kecil. Yang kita tulis adalah bentuk asalnya, yaitu 1/3. Berarti 1/3 kita letakkan di paling kiri. 1/3. Kita lanjutkan, nomor 2 kecil adalah 120. Bentuk asalnya yaitu dari 40%. Kita ambil 40%. Oke. 40%. Lanjut, yang kecil berikutnya adalah 150, yang mana bentuk asalnya yaitu dari 0,5. Berarti yang kita tulis adalah 0,5. Selanjutnya yang berarti yang paling besar adalah 400. Bentuk asalnya tadi dari 1/3. Yang kita tulis adalah 1/3. Nah, kita dapatkan urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/3, 40%, 0,5, dan 1/1/3.
Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ditunggu kritik dan sarannya ya untuk perbaikan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.